Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenon halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu,
dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya, yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempahan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam, dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Shalom semua jemaat Tuhan,
Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 25. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 9 dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Di dalam pasal 25 ini, Allah memberikan pengarahan tentang kemah suci. Kemah suci ini merupakan tempat kudus, suatu tempat yang dikhususkan bagi Tuhan untuk tinggal di antara dan bertemu dengan umatnya. Kemuliaan Allah ada di atas kemah suci siang dan malam. Ketika kemuliaan Allah naik, Israel harus pindah. Allah menuntun mereka dengan cara ini selama mereka ada di padang gurun. Kemah suci merupakan tempat hukum Allah, yaitu berisi ke-10 hukum. Ke-10 hukum selalu mengingatkan bangsa Israel akan kekudusan Allah dan tuntutannya. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah dapat dipisahkan dari ketaatan kepada hukumnya. Kemah suci inilah Allah menyediakan pengampunan dosa melalui korban darah. Dengan demikian, korban darah ini menunjuk kepada korban nyawa Kristus di kayu salib karena dosa umat manusia, yaitu ke tempat kudus surgawi di mana Kristus imam besar abadi kita hidup selama-lamanya untuk berdoa bagi kita. Kemah suci menunjuk kepada penebusan Allah yang terakhir ketika langit baru dan bumi baru akan datang, yaitu ketika kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di ayat 10 adalah tabut perjanjian. Peti ini adalah tabut yang berisi ke-10 hukum, sebuah buli-buli berisi manna, dan tongkat Harun. Tabut ini ditutup dengan sebuah penutup yang diberi nama tutup pendamaian. Pada kedua ujung tutup tersebut terdapat ukiran 2 kerub bersayap. Tabut ini diletakkan di tempat Maha Kudus dalam kemah suci dan melambangkan tahta Allah. Di hadapan tabut ini, imam besar berdiri setahun sekali pada hari pendamaian untuk membersihkan darah atas tutup pendamaian untuk mengadakan pendamaian atas dosa-dosa umat Israel. Di ayat 16, loh hukum. Loh hukum ini adalah 2 loh batu yang ditulisi ke-10 hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai. Di ayat 17, tutup pendamaian. Tutup pendamaian adalah tutup tabut perjanjian. Di atas tabut, imam membersihkan darah korban untuk mengadakan pendamaian karena dosa, melambangkan pengampunan yang tersedia untuk umat berdosa melalui Kristus pendamaian. Di ayat 18, 2 kerub. Ini adalah ukiran dari makhluk malaikat yang melayang-layang di sekitar tahta Allah di sorga. Mereka menandakan kehadiran dan martabat Allah selaku Raja atas umatnya di bumi. Penempatan ini menegaskan kebenaran bahwa Allah tinggal di antara umatnya. Di ayat 30, roti sajian. Roti yang diletakkan di atas meja itu melambangkan kehadiran Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan Israel. Roti ini melambangkan kepada Kristus, yaitu roti hidup. Di dalam ayat 31, kandil. Pada kondisi ini terpasang beberapa lampu minyak menerangi kemah suci. Lampu yang menyala melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kita sudah menerima anugerah Tuhan yang terbesar
yang tidak terukur dan tidak dapat dibalas dengan apapun. Oleh karena itu, marilah kita sadar akan anugerah tersebut. Marilah kita menyadari dan menghargai anugerah keselamatan itu dengan cara hidup yang berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 1-2. Di ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.